Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan semangat dan kemudahan dalam pembelajaran kita. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak kelas 3 dengan materi adab terhadap tetangga dan lingkungan. Dengan tujuan 1. Setelah mengamati video dan gambar, peserta didik mampu menguraikan arti hidup bertetangga dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis contoh sikap baik terhadap tetangga dengan benar. Setelah memahami materi, peserta didik mampu menunjukkan sikap baik terhadap tetangga dengan benar. 4. Setelah memahami materi, peserta didik mampu mengimplementasikan sikap baik terhadap tetangga dengan benar. Adab terhadap tetangga dan lingkungan. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan berbagai hal, mulai dari kehidupan seorang muslim ketika bangun tidur sampai ketika ia akan tidur kembali. Salah satu hal yang paling diperhatikan dalam Islam adalah adab terhadap tetangga. Dalam perjalanan hidup manusia tidak lepas dari sosial. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Begitu juga dalam kehidupan bertetangga. Tak jarang kita selalu ada orang yang membantu kita apabila kita sedang mengalami kesulitan. Tetangga adalah orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, berlainan suku maupun berlainan status ekonomi dan sosial. Tetangga merupakan orang terdekat kita setelah keluarga kita dalam melewati kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita harus menghormati dan berperilaku baik pada tetangga, agar lingkungan tempat tinggal kita di sekitar kita menjadi nyaman dan tentram. Kewajiban menghormati tetangga. Dalam Islam, menghormati tetangga merupakan kewajiban karena Islam menjunjung tinggi kerukunan. Islam juga memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sifat tersebut dijadikan salah satu tanda keimanan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah yang berbunyi, "Wa man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Anak-anak, kita belajar tentang adab terhadap tetangga dan bagaimana cara memuliakan tetangga atau bagaimana tata cara yang baik terhadap tetangga. 1. Mendahului mengucapkan salam. Orang yang bertetangga
dianjurkan saling menyapa dengan mengucapkan salam. Tentu saja, kita harus mendahuluinya, menjawab salam agar mendapat kebaikan dan tetangga merasa dihargai. Seperti yang dicontohkan dalam gambar, ada seorang ibu sedang menyapu dan ada dua anak kecil mau berangkat sekolah. Anak ini menyapa ibu tersebut dengan mengucapkan salam, dengan sopan dan santun. Si ibu juga menjawab dengan baik dan menyayangi anak atau orang yang lebih kecil. Kedua, memberikan sapaan. Saat bertemu dengan tetangga, kita dianjurkan untuk menyapanya, terutama kepada orang yang lebih tua. Hal ini menunjukkan sikap ramah dan sopan santun. Kembali pada gambar, anak ini berlaku ramah. Dia berangkat sekolah, menyapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Jadi, anak-anak menyapa orang tua di pinggir jalan. Yang ketiga, saling memaafkan. Saling memaafkan kepada tetangga sangat dianjurkan, sebab bisa jadi suatu ketika ucapan, tingkah laku kita menyakiti perasaan tetangga yang tanpa kita sadari. Maka dari itu, sebisa mungkin dan seringan mungkin kita meminta maaf akan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang keempat, saling memberi. Saling memberi di sini, bila kita mempunyai sesuatu atau bila ada orang yang membutuhkan, hendaknya kita memberikannya. Karena memberi ketika dibutuhkan itu akan terasa sangat bermanfaat dan orang yang diberi akan merasa sangat berterima kasih kepada kita. Yang kelima, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mengingatkan tetangga yang berbuat salah adalah hal yang baik, terutama jika hal itu dilakukan untuk menyangkut kepentingan orang banyak. Mengingatkan dalam hal kebaikan atau menasihati atau mengingatkan harus dilakukan dengan baik. Karena bisa jadi kita mengingatkan seseorang, malah kita dituduh melakukan kesalahan. Yang keenam, ikut merasakan kebahagiaan yang dialami tetangga. Dalam perjalanan hidup, seseorang akan mengalami liku-liku kehidupannya. Dari proses kegagalan, seseorang akan mendapatkan keberhasilan. Dari keberhasilan dan kebaikan yang diterima oleh orang lain, hendaknya kita berlapang dada dan ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Ucapkan selamat dengan wajah dan kata-kata yang ramah, serta lemah lembut. Bila dikerjakan dengan tidak baik, hal ini malah justru akan menimbulkan pertengkaran, karena kita dianggap mencemooh atas hasil yang dia dapat. Sebisa mungkin, bila tetangga atau orang lain merasakan kebahagiaan, kita juga ikut berbahagia akan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Yang keenam, menjenguk ketika sakit dan menghibur ketika mendapatkan musibah. Ketika tetangga kita sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Dengan menjenguk orang yang sakit, kita
menghibur. Oke. Menjenguk ketika sakit dan menghibur ketika mendapatkan musibah. Ketika kita sakit, kita akan sangat berbahagia bila ada orang yang mau menjenguk kita. Orang yang menjenguk kita bisa jadi menjadi obat bagi kita. Perhatian dan kepedulian serta doa yang mereka panjatkan dapat menjadi semangat hidup untuk kita. Untuk semangat menjadi sembuh dan kembali pada kehidupan seperti biasanya. Menghibur ketika mendapat musibah, bila ada tetangga yang keluarganya meninggal, hendaknya kita menghiburnya dengan bertakziah, menghibur, mengantarkan jenazahnya, menghibur di hari-hari sepinya. Anak-anak, selain adab terhadap tetangga atau bersikap baik terhadap tetangga, hal ini ada larangan menyakiti tetangga. Larangan menyakiti tetangga meliputi 1. Memukul hewan peliharaannya. 2. Mengejeknya. 3. Merendahkannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, Wallahu la yu'minu, Wallahu la yu'minu. Qila man Rasulullah qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Nah, itulah anak-anak materi kita pada hari ini, adab terhadap tetangga dan larangan menyakiti tetangga kita. Silahkan dibaca dan dipahami materi pada buku cetak. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan jangan lupa sholat dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.